Nah, baik. Jadi di sini saya akan membahas terkait parameter farmakokinetika dari suatu obat, yaitu lamotrigin. Di mana di sini itu menggunakan jurnal Pharmacy Science yang berjudul Bioavailability File Lamotrigine. Di sini dijelaskan secara singkat terkait ADME dari lamotrigine, di mana absorpsinya itu diserap dengan cepat dari saluran pencernaan, lalu terdistribusi ke semua organ termasuk otak, karena dia itu bersifat basa dan lipofilik sehingga mudah menembus sawar darah otak. Lalu untuk metabolismenya, lamotrigin itu dimetabolisme oleh enzim UDP glucuronyl transferase melalui konjugasi glukuronida yang terjadi pada kedua atom nitrogen heterosiklik sehingga membentuk glukuronida amina quaterner. Nah, dan metabolit glukuronida 5N dan 2N. Nah, ini nanti akan diekskresikan melalui urin. Permasalahannya, lamotrigin itu kan di metabolisme di hati. Lalu bagaimana pengaruh kondisi kerusakan hati tertentu, khususnya sirosis, terhadap parameter farmakokinetika dari lamotrigin. Selanjutnya saya menggunakan jurnal yang kedua, itu dari jurnal Clinical Pharmacol yang berjudul Influence of Cirrhosis on Lamotrigine Pharmacokinetic, di mana di sini dilakukan penelitian pengukuran parameter farmakokinetika dari lamotrigine pada pasien yang sehat, lalu pada pasien dengan sirosis sedang, pasien dengan sirosis berat tanpa asites, dan pasien dengan sirosis berat dengan asites. Nah, di sini dilakukan pengukuran Cmax, Tmax, AUC, clearance, volume distribusi, dan juga tes tengah atau waktu paruh. Tetapi yang paling krusial di sini adalah AUC, clearance, dan juga tes tengah yang sangat berhubungan dengan sirosis tersebut. Di mana di sini AUC-nya itu pada sirosis sedang itu mengalami peningkatan sekitar 15%, pada sirosis berat tanpa asitas mengalami peningkatan 80%, dan pada sirosis berat dengan asitas mengalami peningkatan 197%. Sedangkan clearance-nya pada sirosis sedang mengalami penurunan sekitar 19%, pada sirosis sedang tanpa asitas mengalami penurunan 40%, dan pada sirosis berat dengan asites mengalami penurunan sekitar 64%. Lalu untuk tes tengah atau waktu paruhnya, pada sirosis sedang mengalami peningkatan 34%, pada sirosis berat tanpa asites mengalami peningkatan 104%, dan pada sirosis eh, berat dengan asites mengalami peningkatan 287%. Nah, di sini juga dikatakan bahwa lamotrigin itu dieliminasi melalui konjugasi asam glukuronat dan konjugat yang dihasilkan diekskresikan melalui ginjal. Nah, glukuronidasi ini dapat terganggu pada penyakit hati tergantung pada tingkat keparahannya, di mana pada disfungsi hati yang terkompensasi, glukuronidasinya itu relatif terjaga, yang memungkinkan karena cadangan metabolisme ekstrahepatik yang cukup. Namun, pada sirosis hati berat, glukuronidasi dapat terpengaruh secara klinis dan hal ini dapat menyebabkan peningkatan paparan obat. Nah, kita bahas satu persatu, di mana yang pertama itu ada AUC atau area under kurva. Nah, ini juga dikatakan bahwa clearance oral lebih rendah, waktu paruh lebih lama, dan AUC lebih besar pada subjek kontrol dengan kecenderungan perbedaan yang lebih besar pada subjek yang asites. Jadi, dengan sirosis hati yang lebih berat, itu clearance waktu paruh dan AUC-nya lebih berpengaruh. Nah, jadi yang pertama itu ada AUC. AUC itu adalah area di bawah kurva yang mewakili total paparan obat per satuan waktu. Nah, jadi tadi pada AUC sirosis hati sedang itu hatinya itu masih lumayan kuat, artinya itu enzim glukuronidasinya itu masih cukup. Jadi obat itu masih bisa dibersihkan secara normal, sehingga AUC-nya itu naiknya itu hanya sedikit. Namun pada sirosis hati berat, enzim di hatinya itu sudah banyak yang rusak, sehingga obat dibersihkan jauh lebih pelan. Nah, obat tersebut lebih lama dan lebih tinggi kadarnya di dalam darah, yang menyebabkan AUC-nya itu meningkat cukup signifikan. Lalu yang kedua itu ada clearance. Nah, clearance itu berhubungan dengan AUC, di mana semakin tinggi AUC, maka semakin rendah clearance-nya.
Clearance ini disebut juga sebagai kecepatan tubuh untuk membersihkan obat dari darah. Nah, lamotrigin itu clearance yang termasuk obat yang clearance-nya itu ditentukan oleh kemampuan enzim hati. Nah, clearance lamotrigin itu tidak terlalu dipengaruhi oleh pengikatan protein dan plasma, tetapi ditentukan oleh kapasitas enzim glukuronidasi. Jadi, ketika hati terjadi sirosis, otomatis enzim glukuronidasinya itu juga berkurang. Nah, sehingga eh, pada sirosis yang sedang, kemampuan enzimnya itu turun sedikit sehingga clearance-nya itu juga ikut turun. Tapi pada sirosis berat, kemampuan enzimnya itu banyak yang turun sehingga clearance-nya itu juga menurun cukup signifikan sehingga hatinya itu menjadi lebih lama untuk membuang lamotriginnya. Lalu yang terakhir itu ada tes tengah, di mana tes tengah itu adalah waktu paruh atau waktu yang diperlukan agar kadar obat itu turun tinggal setengahnya. Di mana di sini dikatakan bahwa ketika waktu paruhnya itu pendek, maka konstanta eliminasinya itu tinggi dan konsentrasi plasma menurun dengan cepat. Jika clearance-nya itu turun, sementara volume distribusinya itu tidak berubah, maka tes tengahnya itu otomatis lebih lama. Nah, jadi pada sirosis sedang, clearance-nya itu turun sedikit tadi, sehingga tes tengahnya itu sedikit lebih panjang. Nah, di mana di sini dibuktikan bahwa peningkatannya itu cuma 34%. Tapi pada sirosis berat, clearance-nya itu turun lebih banyak, atau enzimnya itu berkurang lebih banyak, sehingga tes tengahnya itu jadi 2 sampai 3 kali lebih lama. Nah, di sini terjadi peningkatan sekitar 104% dan juga 187%. Sehingga obat tersebut efek terapinya nanti kalau misalnya dibiarkan pada dosis seperti ini dan tidak dilakukan penyesuaian dosis, maka obat tersebut akan menumpuk lebih lama dan memicu toksisitas pada tubuh.